Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh yang ada di Gresik. Hari ini malam ini saya berkunjung ke rumah buruh Gresik. Salah satu ide dan gagasan dari Bapak Imam Saifuddin, salah satu tokoh pelopor pejuang buruh di Kabupaten Gresik. Nah, untuk lebih jelasnya melu aku, ayo tak takut no kabeh apa yang menjadi inspirasi beliau. Apa sih rumah buruh itu? Gitu nggih. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum. 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 Dengan Pak Imam sendiri? Ya. Oke. Saya mohon izin untuk gali informasi ini, Pak. Rumah buruh. Diperkenankan? Siap. Oke, dulur-dulur melu aku yuk. Melu aku. Oh gitu ya. Saja boleh Mas. Ini ruangan rumah buruh untuk apa ya? Yang ini ya untuk ruang tamu gitu. Siapa yang mau kesini main? Sopo oleh ini Pak ya? Sopo oleh. Waduh, pokoknya kerja itu oleh ya, cekon dia ya. Ini untuk lantai berapa Pak? Ini satu. Ya. Lantai 2 di atas. Oh ini ruang kerja di situ. Oh iya iya. Mohon izin ini Pak Imam. Ini lantai kerja ini. Ya. Lantai kerja dulu. Kerja saja. Wah lumayan ini, lumayan. Oke. Wah ini Pak Imam belum pulang ini. Jam berapa ini? Pak Imam ini. Jam berapa belum pulang ini? Jam kerjanya fleksibel Pak. Mana ya Pak ya? Iki berat iki wis bengi. Mohon maaf Pak ya. Malam-malam iki aku teko. Bengi-bengi dulur, survei sidak iki ya. Nanti gimana kelanjutannya? Setelah ini kita hadir langsung ke Pak Imam. Pak Imam ya. Nanti di lantai 2 nih Pak Imam. Nanti saya pengennya ngobrol sama beliau di lantai 2. Ini intinya mohon maaf nanti ini wae sapa. Setelah ini tak takut nang kabeh wis. Mun dulur ya. Wis mari ikuti saya wis terus di podcast Embongan bersama saya Abin Deru dan Bapak Imam Saifuddin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat dulur-dulurku yang ada di Gresik, Jawa Timur. Salam bahagia semua, khususnya yang ada di Kecamatan Cermi Pak. Cermi putra daerah Cermi Pak. Iya siap. Ini putra daerah Cermi. Sekali lagi kita ketemu sama profil pejuang dari Desa Cermi Kabupaten Gresik. Kita bahas lebih lanjut nanti hari ini untuk informasi, kita akan informasi dari beliau, seorang tokoh muda, pejuang muda dari Federasi Buruh Pak ya, Federasi Buruh ya. Iya. Oke. Beliaunya dengan Bapak Imam Saifuddin. Mudah-mudahan nanti informasi yang dapat dari masyarakat, di mana dia adalah salah satu ketua dari federasi di Lem SPSI Lem ya. Apa kepanjangan dan apa profil beliau, apa nanti ruang lingkup beliau, kegiatan beliau, nanti kita langsung tanyakan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliaunya memberikan kita manfaat, memberikan kita motivasi, edukasi bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi beliau, ide beliau, gagasan beliau nggak hanya nanti di lingkup di kabupaten Pak. Ini harapan saya gitu Pak. Setelah kita ngobrol-ngobrol nanti, mudah-mudahan beliau yang menjadi gagasan bisa berkembang lebih luas, lebih jauh, lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pekerja buruh. Karena memang yang saya dengar salah satu dari visi-visi beliau adalah salah satunya yang paling penting poinnya adalah kesejahteraan buruh. Betul gitu Pak? Betul, oke. Ini yang perlu saya gali informasi dengan jenengan Pak.
Salah satunya adalah rumah buruh yang ada di belakang saya ini. Gimana latar belakangnya awal dan berdirinya rumah buruh ini, bagaimana kronologis terbentuknya, langsung kita tanyakan. Piye iki, apa bentuknya rumah buruh? Tapi kalau boleh tahu Pak Imam, sebelumnya ini Pak Imam bergerak di salah satu federasi, apa namanya itu Pak Imam? Saya Nggih. mulai tahun 2001 kemarin mendapat amanah menjadi ketua DPC FSP LEM SPSI, salah satu serikat pekerja yang ada di Kabupaten Gresik. Iya, betul. Di bawah naungan Konfederasi SPSI. SPSI. Kira-kira begitu. Nah, saya masuk di SPSI, kalau bisa saya katakan dulu Tahun berapa? Tahun 2001. 2008, Pak. 2008 ya. Artinya untuk menjadi kepengurus atau udah masuk ke? Iya, masuk ke pengurus. Kepengurus nggih. Masuk jadi pengurus. Anggota biasa pada waktu awal nggih. Kalau anggota biasa ya 2005 sudah masuk anggota. Oh, sudah masuk. Tapi menjadi pengurus mulai menekuni belajar itu 2008. 2008 sudah sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya, berarti sekitar berapa tahun tuh Pak? 2008, 2018 10 tahun sampai sekarang 2023 gitu. Kira-kira 15 tahun. Ya, kurang lebih. Saya kira cukup mumpuni kuisan Pak. Masih perlu banyak belajar. Tapi dalam arti untuk masa waktu yang sudah lama, insya Allah mungkin sudah banyak berpengalaman di situ ya Pak ya. Ya, artinya untuk keorganisasiannya. Iya, kurang lebih begitu. Sampai dengan hari ini yang jelas saya masih senang belajar, kira-kira seperti itu. Jadi kita masih belum apa-apa, Pak. Senior saya masih banyak sekali. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi dari kegiatan itu Pak G, dalam masa 15 tahun lah minimal, kira-kira yang sudah berjalan kegiatan-kegiatan yang sudah ditangani itu apa aja Pak? Oke, yang jelas saya mungkin mulai dari di 2008 ya. Jadi masuk menjadi pengurus serikat, ikut SPSI, kalau boleh saya katakan itu kecelakaan sejarah. Gitu. Piye ceritanya Pak? Kok iya. Ngomong kecelakaan ini. Beberapa kali di kesempatan juga saya sampaikan sama. Jadi tiba-tiba pada waktu itu ya karena sering banyak protes. Maksudnya protes dari mana? Ya, protes terkait situasi SPSI itu apa di internal organisasinya internal, sendiri. Ya. Okay. Saya dulu kan di pabrik. Saya bekerja di pabrik. Bekerja pabrik. Ternyata di pabrik ada organisasi serikat pekerja. Lah, serikat pekerja itu apa? Pada waktu awal masuk itu ya, karena ada beberapa kebijakan yang menurut saya itu kurang pas. Saya dulu kalau ada yang tidak sesuai, kurang pas ya harus ngomong gitu aja. Itu salah satu kebijakan dari internal SPSI maksudnya di organisasi. Di organisasi Baik itu dari perusahaan juga, ketika ada yang kurang pas ya apa salahnya mau ngomong saja. Iya. Tapi ternyata dari situ ada yang mengamati. Jadi bahasa tadi terlalu vokal mungkin Pak. Ya enggak juga lah. Tapi demi kebaikan loh, gak apa-apa aja deh Pak. Kalau terlalu vokal mungkin tidak, tapi kalau vokalis iya. Oh iya. Paling tidak itu adalah salah satu bentuk partisipasi Pak ya. Partisipasi artinya ada keinginan perubahan mungkin Pak. Salah satu perubahan dari sistemnya atau gimana? Lebih tepatnya kepedulian ya. Jadi kita peduli dengan kondisi saat itu, kita peduli dengan perusahaan, kita peduli juga dengan organisasi, dengan teman-teman pekerja semua. Jadi dari situ tiba-tiba waktu itu saya diundang, nanti ada pelantikan di perusahaan kan gitu. Oh iya. Nggawa batik yo nggawa batik yo, karena waktu itu kalau nekani undangan ya biasanya nggawa batik kan. Betul. Lah kok saya dilantik tiba-tiba jadi pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan itu. Itu tahun berapa kira-kira Pak? 2008. Oh 2008 gitu, ya, mulai 2008 itu ya. Dari situ saya mencoba
Lah piye iki aku kok tiba-tiba menjadi pengurus serikat pekerja yang saya masih belum tahu serikat pekerja itu belum seperti apa. pengalaman gitu. Nah, karena seperti yang tak sampaikan di awal lagi, saya kalau urusan belajar itu seneng, Pak. Iya. Tantangan soalnya Pak. Iya, begitulah. Ketika saya mempelajari lebih dalam, oh ternyata tugas pokok dan fungsi organisasi serikat pekerja itu seperti ini loh. Ya, akhirnya saya ingin banyak cari tahu. Mulai belajar banyak Mulai ya Pak. belajar di sana. Artinya begini Pak Imam, yang saya baca ini Pak Imam, dari keaktifan jenengan tadi yang jenengan sampaikan, pernyataan itu ada kepedulian pertama. Kedua sing jelas ini juga keprihatinan loh Pak dengan nasib buruh gitu Pak. Iya, Bener ya? kira-kira seperti itu. Ya, ya. Ini saya baca loh ini. Artinya berarti ada rasa walaupun itu kepedulian termasuk keprihatinan di pekerja ya Pak ya, pekerja buruh itu sendiri. Jadi setelah jenengan 2008 sampai sekarang itu pada waktu sama Pak ya, apa namanya, Federasi Serikat Pekerja Lem itu ya tetap sama gitu sampai sekarang gitu. Cuma karena di tingkat perusahaan itu namanya PUK Pak, pengurus unit kerja. Oh. Pengurus unit kerja itu pengurus SPSI yang ada di tingkat perusahaan. Di tingkat perusahaan itu namanya PUK ya, PUK ya. Disingkat PUK bener Pak ya? PUK. PUK. Ya, mocoe gak oleh PUK ngono. Oh, gak oleh Pak. PUK ya. Gitu nggih. Jadi PUK Lem SPSI di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Gresik. Gitu. Berawal dari situ akhirnya ngerasa keingintahuan banyak, ya berawal dari peduli. Kalau kita sudah tidak peduli itu ya wis masa bodoh itu kan beda. Karena peduli tadi ya belajar. Oh ternyata di atas saya ada di tingkat DPC tingkat kabupaten ada ya, saya main dolen belajar ke senior saya. Dari tadi ya, dari mutu belajar terus belajar Pak ya. Itu lah akhirnya kita mulai punya teman, mulai punya jaringan di kabupaten, aktif di sana. Yo awalnya yo SKSD ya, minta ilmu kan gitu. Nggih. Paham lah. Ya akhirnya ya seperti ini kira-kira. Ya saya bisa katakan kalau saya bisa seperti ini sedikit banyak ya mungkin karena SPSI itu aja. Jadi itu yang membuat saya harus berbuat terus untuk kemajuan organisasi. Sendiri ya. Terus gini Pak Imam, ini kan tadi saya ceritakan ya ini rumah buruh loh Pak Imam. Ini rumah buruh. Kalau saya lihat dari keorganisasian ya Pak Imam ya, di luar itu konsepnya ini Pak, karena ada federasi ini rumah buruh Pak. Rumah buruh ki apa maksudnya? Yang perlu dijelaskan. Ini saya jadi juga tanya. Ini rumah buruh ki apa? Karena kalau penjelasannya Pak Im tadi dari beberapa federasi gitu Pak, SPSI yang saya dengar seperti itu. Ada berapa Pak sebelum kita mengajak ke rumah buruh ini? Ada berapa untuk di Kabupaten Gresik itu? Kalau di Gresik itu kurang lebih ada 16 federasi serikat pekerja, serikat buruh ya, dan semuanya itu tergabung dalam Sekber Gresik. Itu dari gabungan namanya Sekber maksudnya gitu. Ya, dari semua itu tadi nggih. Ya, di Gresik itu kita punya Sekber Gresik ya, alhamdulillah. Tokoh-tokoh buku buruh yang ada di Gresik ini bisa solid dari dulu sampai sekarang. Jadi ketika ngomong perjuangan terkait kesejahteraan buruh di Gresik, kita mesti sama-sama di Sekber Gresik itu. Di Sekber ya? Semua ketua-ketua bisa duduk bareng, bisa bicara bareng, bisa ngomong perjuangan kesejahteraan buruh bareng. Nah, kira-kira itu di Sekber Gresik Sekbernya itu ya. Namanya. Jadi kalau di Gresik ada berapa kira-kira Pak dari Sekber? 16 federasi yang tergabung di sana. 16 itu semuanya termasuk SPSI? Iya, termasuk SPSI, termasuk federasi saya. Di luar SPSI di luar, juga? Iya, di luar SPSI juga ada, semuanya. Oh, semuanya nggih. Jadi nggak lingkup itu nggak hanya terbatas di konfederasi itu tadi apa? Federasi nggih. Tadi di luar SPSI juga. Iya. Dalam satu naungan itu nggih. Iya, pergerakan di Gresik terkait serikat pekerja ya Sekber. Sekber itu semuanya ya, mencakup semuanya nggih. Semuanya. Oh, nggih. Itu
untuk yang pengurusan untuk sekber sendiri Pak Imam apa di situ? Ya kita semua, saya termasuk presidiumnya di sana. Oh di situ. Jadi kalau kan semua federasi bergabung di sana. Kita ngomong no Gresik terkait perjuangan kesejahteraan kabupaten di Kabupaten Gresik ya di sekber itu semua ketua-ketua di sana. Di situ nggih. Ya. Jadi semua kita bicara ngomong no permasalahan A, permasalahan B. Ketika federasi si A ini perlu sekber turun untuk memperjuangkan di sana, ya kita sama-sama bareng ke sana. Jadi kita sudah mulai paling tidak jelas untuk sekber itu apa ya Pak ya. Dari mana keanggotaan itu, nah, kita sudah itu paling tidak saya sudah mulai membaca, paham. Lah sekarang saya mulai masuk ke rumah buruh gitu Pak. Saya tadi kan sudah awal bilang Pak ya. Rumah buruh itu apa sih Pak? Karena saya baca saya sudah mengenal apa itu sekber ya Pak ya. Paling tidak anggotanya atau gimana afiliasi dari sekian federasi itu. Lah sekarang aku takut Pak, rumah buruh iki apa? Iki apa iki? Karena ini kalau nggak salah saya dengar ini adalah gagasan jenengan gitu. Ya kurang lebih ya seperti itulah. Konsep ini sebenarnya sudah ada beberapa tahun, ya 2-3 tahun yang lalu sebenarnya cita-cita. Lah ada salah satu senior saya, ada Bung Ali Muksin di sini. Itu ya ketua kan federasi saat ini. Itu kalau tokoh-tokoh buruh di Gresik yang lain juga banyak yang memberikan masukan. Lah, konsep rumah buruh Gresik ini adalah kita sebenarnya pengen punya sebuah tempat, istilahnya apa ya, crisis center mungkin betul. Tapi ini kita masih mengawali, kita masih jauh dari kekurangan, tapi mimpi angan-angan saya sendiri sudah lama juga seperti itu. Lah awalnya di Gresik di federasi saya di federasi kami SPLM SPSI bikin rumah lem yang di kantor kami di DPP pusat itu punya rumah lem juga. Lah di daerah-daerah itu ada beberapa punya rumah lem, yaitu untuk fungsinya untuk segala macam, untuk diklat dan lain sebagainya. Dalam satu federasi tapi dalam itu terbatas gitu di lem. Nah di Gresik ini saya biasa kita keinginannya banyak lah. Namanya cita-cita baik itu nek gak diwujudkan itu dari penyakit Pak. Ini bedanya ya Pak ya. All man with Newman iki beda. Kepingin iku ono gagasan mana iki perubahan-perubahan terus. Jadi ketika ngomong no di Gresik ini saya rumah lem, rumah buruh Gresik. Ketika saya ngomong hanya rumah lem, terbatas. Maksud saya adalah kepingin rumah itu bisa untuk semua, tidak hanya untuk kawan-kawan lem. Angan-angannya seperti itu. Jadi berdasarkan diskusi dan yang masukan-masukan yang lain, ya berdirilah ini rumah buruh Gresik. Berarti paling tidak kan bisa membedakan ruang lingkup dari sekber sama rumah buruh gitu Pak. Iya, kalau pergerakan kita di Gresik ya tetap sekber. Tetap sekber ya. Jadi artinya untuk rumah buruh sendiri konsepnya tetap sebagai rumah berkumpulnya aja Pak. Ya, rumah. Istilahnya gini. Apa itu? Ya mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud menggurui. Dulu yang sering saya dengar itu ketika kita mau membesarkan organisasi, mau peduli terkait organisasi, ada pepatah yang ngomong kalau jangan tanyakan apa yang kita dapat dari organisasi, kan begitu. Tapi apa yang sudah kita buat untuk organisasi. Lah hari ini ya bismillah, karena keinginan sudah lama Pak ya. Jadi ketika itu diniati baik, insya Allah jalannya nanti baik. Ono sing noto bisa, sing dhuwur bisa ono sing noto. Jadi ketika saya pengen seperti ini ya mencoba, ya hadirlah rumah buruh Gresik ini. Kita hadir untuk semuanya. Lah harapannya yang sudah berjalan ini teman-teman semua di luar federasi saya juga memakai ini untuk diklat, untuk kepentingan kumpul, untuk acara apapun, diskusi dan lain sebagainya itu di sini. Berarti artinya begini Pak, harus bisa membedakan ini yang saya baca antara sekber itu pergerakan daripada semua federasi itu. Dalam arti untuk ini
apa ya istilah pergerakan secara keorganisasian gitu Pak. Nah, untuk rumah industri sendiri adalah rumah khusus untuk semuanya, dalam arti bukan pergerakan tapi apa? Ya, kita awalnya Memfasilitasi ya Pak Iya. ya, memfasilitasi kumpul, curhat mungkin gitu Pak. jadi sebelumnya itu Oke. ketika saya sendiri di federasi kami itu Oke. ketika pengen diklat, pengen peningkatan kapasitas untuk anggota, untuk pengurus, itu kita mesti nyewa tempat di luar. Nggih, paham saya, paham. Jadi Paham. ketika ini ada, ayo kita fungsikan sama-sama, kita pakai sama-sama, silakan. Nah, Siapapun yang mau pakai silahkan. Sepanjang itu untuk kepentingan, buruh pekerja di Kabupaten Gresik. otomatis kalau kita bicara seperti itu Pak, ya non sewu ya, tadi yang pernyataan jenengan tadi, apa yang kita berikan, nggih. Lah, saya kita aku Pak ya. Nek rumah buruh ini kan otomatis Pak, otomatis ini ya. Karena ini bukan dari keseluruhan federasi sekber tadi. Nggih, ngapunten ini. Berarti untuk fasilitas tempat apapun yang di sini, iya mungkin secara ya non sewu iki Pak ya, kok ini agak privasi. Sopo iki sing bondo? Piye iki Pak? Piye Pak? Bisa mohon maaf ini iso jelasno apa ora iki Pak? Iya. Si tak ngombe sih, Pak. Oh iya. Iki rada ya apa iki Pak? Ya enggak apa-apa, yang jelas karena itu murni keinginan dari saya sendiri ya, alhamdulillah ini personal saya sendiri, Pak. Oh, keseluruhan. Jadi memang ada beberapa pihak yang memang mensupport ketika ngomong secara luas untuk Gresik. Ya hari ini ya, sebelum berdirinya ini saya juga pamit Pak kepada senior tokoh-tokoh buruh, kepada stakeholder juga saya pamit. Harapannya di rumah buruh Gresik ini bisa sedikit saja Pak, maksudnya sedikit ya, bisa sedikit membantu paling tidak ngomong fungsi kontrol maupun terkait hal-hal baik yang bisa kita upayakan untuk masyarakat Gresik, kira-kira itu. Jadi sederhana, mulai sederhana saja. Kita pengen berarti kita pengen berbuat baik itu aja untuk masyarakat. Kita untuk yang lingkup terkecil untuk masyarakat buruh ya terutama. Meskipun kayak gitu, ya cocok dianggap Pak, apa jadi? Aku yo gak wong apik-apik seru yo gak. Tapi paling tidak ini adalah satu kontribusi loh Pak, gitu. Karena minimal itu. Saya tanyakan tadi loh, mungkin tadi curhatan tadi sebenarnya Pak jenengan. Nek api butuh ini sih nyamong ini. Iya. Iya, betul. Gitu. Jadi ini kan di lantai 2. Latar belakangnya itu dulu gitu Pak. Betul. Ini kan di lantai 2 karena ini punya saya juga belum punya kantor untuk lembaga bantuan hukumnya, lah itu di bawah Pak. Itu kantor saya pribadi ya. Yang atas ini saya pakai untuk silakan teman-teman. Jadi kemarin dari perkumpulan teman-teman Gojek, teman-teman pedagang, ya meeting diskusi apa di sini. Tapi mohon maaf Pak, nanti mungkin saya perlu untuk ini mohon izin ini nggih. Saya nanti coba lihat-lihat ke bawah kan Bu, monggo. Artinya kan paling tidak dulur-dulur iki ya penro ngono lho Pak. Lantai 1 lan 2. Paling enggak aku ndelok-ndelok oleh ya Pak ya. Oleh. Namanya kalau rumah itu tamu siapa boleh masuk Pak. Kecuali debt collector. Jadi siapa boleh masuk. Insya Allah nanti kalau diizinkan Blur, nanti insya Allah saya shoot sebentar ya Pak ya, saya tak jalan-jalan lihat ruangan itu ternyata ya, kan. Tapi masih belum sempurna, kita masih banyak kekurangan karena saya kira nggak penting itu Pak, yang penting ono di sini. Iya betul. Nggih. Arti yang saya baca tadi saya menggarisbawahi bahwa semua pergerakan untuk keorganisasian tetap di sekber ya Pak ya, kan gitu. Jadi bisa paling tidak dulur iki iso Pak membedakan. Iya. Oh, untuk pergerakan keorganisasian tetap solid di sekber itu. Lah ini fasilitas sebenarnya pribadi tanda kutip lho Pak nggih. Nggih. Gitu. Nggih. Nah, nek saya baca kan gini sama aja nggih. Berarti ada kepedulian jenengan iki aja niki.
makanya ngomong gitu sapa aku lek ngono gampang kan iki lebih sapa kan gitu. Artinya berarti ada kontribusi secara pribadi ya, alhamdulillah lah, mudah-mudahan ini jauh ke depan mana Pak. Saya kok ini pertanyaanku saya waduh ya Pak yo. Ini seumpama ini Pak, kita nggak nutup kemungkinan, ini versi saya sih, versi saya seumpama dengan berjalannya waktu ya Pak, terus ada nggak hanya di Kabupaten Gresik membutuhkan rumah buruh lah kayak gini, rumah buruh piye Pak, ayo iki takon to lho Pak, takut toh piye. Ya gini, yaitu kalau yang jelas apa yang hari ini ada itu harus terbaik dulu kita lakukan. Itu maksimalkan. Kita maksimal. Perkara hasil itu urusan nanti. Yang jelas ketika kita bisa berbuat hari ini dengan baik, ya kita lakukan. Jadi kita sinergi dengan semua pihak Pak. Kita harus sinergi dengan semua pihak. Termasuk salah satu di sekber, ibaratnya ketika kita turun jalan ya pergerakan sekber itu semuanya. Tapi, kan gak ada langsung kasarannya kita nanti yang menyiapkan data-datanya. Nah makanya saya tadi di awal bilang harapannya ke depan kita bisa menjadi crisis center di Kabupaten Gresik khusus untuk masalah ketenagakerjaan Pak ya. Kita pengen ngomong database, kita pengen ngomong terkait ke depan mestinya kontrol kita untuk regulasi apa yang pas untuk di Kabupaten Gresik lah. Kita pengen ada penelitian itu, kajian-kajian itu. Paling tidak data Mbak ya, auditing kita ini kerjasama dengan beberapa pihak. Jadi nanti misalkan dari akademisi atau apa kita panggil ke sini, kita undang ngomong ke depan Gresik seperti apa sih enaknya. Kalau cita-cita ke depan saya tadi kayak sampean ya pengen ini nanti menjadi rumah buruh Gresik Foundation kan gitu ya. Itu lebih keren. Tapi saya bilang tadi iki kan jenenge wong petakon Pak ya toh. Tidak menutup kemungkinan. Siap. Boleh bisa jadi ki ya masukan lho Pak saja Pak. Artinya mungkin jenengan saat ini berfokus diorientasikan untuk sementara semua yang ada di Kabupaten Gresik rumah buruh dimaksimalkan untuk potensi untuk tempat untuk gitu Pak. Iya, jadi hari ini kan yang kami tahu data yang kami masuk ke kami Gresik kota industri, banyak sekali perusahaan, kurang lebih 1.800 lebih perusahaan yang ada di Gresik. Itu yang terdaftar maksudnya? Terdaftar dari kecil sampai besar. Yang skala menengah sampai besar itu 560 sekian lebih. Seluruh kabupaten tuh nggih? Iya. Banget loh Pak. Apakah itu berbanding lurus dengan tanda kutip mohon maaf angka pengangguran, angka kesejahteraan lah. Kami pengen ada menyiapkan hal-hal itu. Ayo kita diskusi terkait itu. Kita istilahnya ngomong penelitian dan pengembangan kita pengen itulah. Makanya kita harus sinergi dengan beberapa pihak, dengan Disnaker, dengan stakeholder, dengan WPS lah. Paling tidak ini untuk Pak ya, acuannya yang ke depan untuk mengevaluasi audit untuk tingkat pengangguran juga termasuk ya Pak. Iya, kita pengennya itu ada masalah apa sih Gresik harusnya seperti apa lah, kepinginnya ke sana gitu Pak. Jadi banyak di sini ya di penelitiannya mungkin lebih di penelitiannya gitu. Ya, jadi misalkan kenapa saja nih di Gresik ini angka penganggurannya gak segede itu. Loh iya ta, misalkan ya. Angka penganggurannya gak segede itu loh saja nih. Dengan perbandingan jumlah industri itu yang sekian itu gitu. Enggak misalnya. Oh ternyata loh iya ta. Oh iya Pak, ternyata Gresik itu nggak kayak gitu, kayak gini loh lah. Tapi kan itu kita nggak bisa hanya ngomong saja. Paham. Kita harus menyiapkan datanya. Menyiapkan semuanya. Lah, misalkan kayak tadi, oh ternyata Gresik nggak sebanyak itu loh penganggurannya karena di Gresik itu rata-rata orangnya senang pengusaha.
Sedang jadi pengusaha maksudnya. Nggih. Wirausaha lah minimal iki. Wirausaha itu tidak bekerja di perusahaan. Yang kecil-kecil itu loh Pak. Lah itu termasuk data nggak ngundang-undang. Nggih. Iku gak dilebokno ambek BPS gitu. Akhirnya penganggurannya jadi dukur. Artinya terlewatkan data-data seperti itu. Misalkan, atau misalkan ternyata bener loh, ternyata gak sakmono, tiba lu akeh loh, kan gak ngerti lah. Makanya ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan dan mendukung terkait adanya Rumah Buruh Gresik ini, termasuk dari stakeholder yang ada, Bupati, Kadisnaker dan lain sebagainya, tokoh-tokoh itu support lah. Yang jelas ini upaya kontribusi kita untuk Gresik, kira-kira itu. Gitu. Ya mudah-mudahan. Ini Pak Imam sekarang usianya berapa sih Pak? Kebetulan kebetulan deh usia Pak. Iki didelok iki nom apa ora iki. Kayakane piro Pak? Ini mbok Pak diwawur serawe gak apa-apa aja deh. Alhamdulillah Mei ini sudah 40 pas. 40. Pas. Saya bilang masih muda ini Pak. Masih perjuangan masih panjang nggih Pak nggih. Mudah-mudahan yang nanti beliau sampaikan ini dulur-dulur, khususnya ini wong Cermi iki. Nggih bener Pak, orang Cermi. Iya, saya kelahiran desa Cermilor. Oh, berarti putra daerah Cermi. Iya. Cermilor, Kecamatan Cermi. Gitu nggih. Wah, ini wong Cermi rungokno iki berarti ngono salah satu paling tidak saya ngomong pejuang pendekar iki. Pendekar buruh. Terlalu berlebihan. Untuk saat ini mungkin seperti itu Pak. Tapi tidak tahu kita ke depan gitu. Tapi paling tidak konsep jenengan, gagasan jenengan ke depan insya Allah. Saya pribadi juga mungkin kenapa saya sempatkan lah Pak sempatkan. Saya lihat-lihat, saya baca baru. Wah, ini anak pejuang teko Cermi iki sapa iki ngene ya. Paling tidak saya paham menggali informasi. Mudah-mudahan gagasan beliau Pak Imam Saifuddin memberikan kita inspirasi Pak untuk konco-konco kita di Gresik. Apa yang mereka Pak Imam sampaikan, apa tadi ruang lingkupnya di rumah buruh termasuk sekber ya Pak ya. Beliau sudah jelaskan, insya Allah. Mungkin saat ini sementara itu loh Pak Imam. Saya terima kasih dulu. Tapi nanti tidak tutup kemungkinan saya akan tetap mengikuti perkembangan selanjutnya Pak Imam. Amin. Nek diolehi maksudnya ngono. Ya sekaligus saya minta doa dan dukungannya mungkin hari ini. Semoga kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Kira-kira itu Pak. Insya Allah Pak, pasti Pak. Saya tetap mengawal loh Pak. Saya nek wis ngene iki saya sebagai saksi ini awal loh Pak. Apa yang jenengan sampaikan, angan-angan jenengan, apa yang cita-cita jenengan paling tidak ini sudah disampaikan kepada publik nggih masyarakat insya Allah. Insya Allah apalagi di Kabupaten Gresik khususnya di Cermi juga. Mudah-mudahan putra daerah di Cermi ini apa yang beliau sampaikan, cita-cita dan angan-angan tercapai, terkabul. Ngoten Pak. Itu harapan saya, nggih, harapan saya apa siap. Mudah-mudahan seperti itu dan saya akan terus dipenerangkan nanti ke depan juga tetap untuk ngikutilah perkembangannya, nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Paling tidak untuk memberikan informasi Pak. Tugas saya mudah-mudahan apa yang menjadi angan-angan jenengan dan lain-lain apa yang menjadi mudah-mudahan nanti saya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Ngoten lho Pak. Siap. Terima kasih Pak Imam. Ini salah satu tokoh muda. Ini saya mau muda Pak, ngomong muda nih saya sudah tua. Saya sih 40, tapi dengan aktivitas beliau, kegiatan beliau yang sudah hampir 15 tahun. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan dengan terus belajar itu mudah-mudahan nanti ke depan apa yang dicatatkan tercapai. Mudah-mudahan salah satu leader juga nanti sebagai pejuang buruh di Kabupaten Gresik ini Pak. Amin. Mudah-mudahan nanti juga memberikan manfaat dari nggak hanya di satu lokasi di tempat di putra daerah Cermi, tapi khususnya di Gresik
insya Allah ke depan juga ojo nang Gresik do Pak. Amin. Oke. Siap, siap. Itu harapan saya dan masukan saya juga nggih Pak Kadang. Oke Pak Imam, terima kasih banyak. Mungkin waktunya singkat ini, tapi nanti insya Allah beliaunya sudah memberi kesempatan pada saya untuk mengikuti perjalanan beliaunya. Beliaunya menyampaikan informasi terus mengenai rumah buruh dan apapun kegiatan beliaunya nanti. Terima kasih dulur-dulur KB yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya di Jawa Timur juga pada umumnya, terkhusus lagi di Kota Cerme. Ini Desa Cerme, putra daerah Cerme. Doane kabeh muga dadi pejuang temenan iki. Amin. Pak Imam, secara pribadi saya juga terima kasih dikasih waktu. Mudah-mudahan kita akan berlanjut dan ketemu terus nggih. Nggih, siap. Nggih, matur suwun sangat Pak Imam. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Nggih, terima kasih. Oke, selamat berjuang. Sampai ketemu lagi dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.